Indomie aja saya yakin penjualannya pernah turun. Pocari Sweat aja saya yakin penjualannya pernah turun. Padahal Indomie sama Pocari Sweat kompetitornya siapa? Sarimi mau ngeganyang Indomie dari dulu nggak pernah berhasil. Terus apa mie sedap nggak pernah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain, yaitu penjualan turun, gimana solusinya? Aduh, ini pertanyaan susah banget saya jawab, jujur aja. Jadi, ini pertanyaan sering banget ditanyain, khususnya di forum. Jadi, teman-teman masuk aja ke website saya nih, diganirozaki.com. Di situ ada beberapa forum ya. Ada pertama yang ini, dia WhatsApp Group Daily Q&A. Jadi, kita, insya Allah, saya ngadain daily call lah, daily Google Meet 15 menit sehari insya Allah. Terus ada forum jual beli, terus lalu di sini ada forum yang bawah nih MBGR, dia komunitas tiap Jumat kita Zoom. Kalau ini 1,5 jam, kalau yang ini cuma 15 menit aja sehari, join aja. Nah di forum ini yang 15 menit sehari ini sering banget saya ditanyain penjualan turun gimana. Nah, ini saya jawab pakai video. Dan saya yakin kedepannya pasti banyak lagi yang nanya soal hal ini. Karena memang penjualan turun adalah suatu keniscayaan. Keniscayaan. Jangankan kita yang cimit-cimit. Indomie aja saya yakin penjualannya pernah turun. Pocari Sweat aja saya yakin penjualannya pernah turun. Padahal Indomie sama Pocari Sweat kompetitornya siapa? Sarimi mau ngeganyang Indomie dari dulu nggak pernah berhasil. Terus apa mie sedap nggak pernah berhasil. Pocari Sweat nggak ada kompetitornya. Saya yakin pernah turun juga, meskipun kompetitornya nggak ada. Jadi itu suatu keniscayaan. Wajar banget, sangat-sangat wajar penjualan itu turun. Oke? Ini itu teman-teman kudu paham, penjualan turun itu hal yang sangat wajar. Lanjut, nah solusinya gimana? Jujur aja, solusi pasti nggak tahu. Saya nggak tahu caranya gimana naikkan penjualan yang pasti ya, saya nggak tahu. Tapi saya tahu pasti soal protokolnya. Jadi protokol itu, oke turun. Apa yang harus dilakukan? Itu namanya protokol, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah, karena identifikasi masalah itu sudah 50% solusi. Makanya kalau di jurnal ilmiah itu selalu ada identifikasi masalah, lalu ada hipotesa dan seterusnya sehingga kesimpulan. Dan identifikasi masalah itu memang at least membuat membuat kita clear masalahnya tuh di mana. Clear, jelas kita mau membedah yang mana. Karena kalau kita aduh ini gimana? Masalahnya apa? Nggak tahu. Masalahnya aja nggak tahu gimana nyari solusinya. Makanya protokol pertama adalah identifikasi masalah. Tapi solusi pasti 100%-nya nggak tahu. Tapi at least kalau udah identifikasi masalah, 50% solusi insya Allah tercapai. Dan teman-teman berpikirnya jadi lebih jernih karena sudah clear. Oke, masalahnya di mana. Oke, protokolnya gimana? Kalau teman-teman jualan online dan merasa penjualannya turun, protokol umumnya nih. Pertama, soal turun dulu. Turun itu apa? Kalau definisi saya, turun itu kalau kurang dari 15%. Jadi kalau misalkan tadinya omsetnya 100.000 misalkan, besoknya turun jadi 80.000, berarti di atas 15% ya, 20%, saya anggap itu turun. Tapi kalau ternyata turun dari 100.000 ke 90.000, saya nggak anggap itu turun. Itu dianggap stabil aja, karena harus ada galatnya. Memang ada toleransinya. Angka saya 15%. Kenapa 15%? Itu nembak aja teman-teman, nembak aja dari pengalaman aja. Kalau teman-teman mau turun udah 50%, ya itu terserah teman-teman. Oke, pastikan dulu teman-teman definisi turun teman-teman itu apa. Kalau 90% ya jelas lah turun. Tapi kalau 1% saya rasa enggak lah. Jangan anggap turun 1% adalah turun. Oke, itu definisikan. Lalu protokol umumnya cek 3 hal. Yang turunnya apa? Apakah pengunjung, visitor, atau conversion rate, atau keduanya, both. Kalau both alias keduanya, visitor sama conversion rate yang turun itu memang susah. Ini yang paling repot yang ini nih. Jadi demand-nya turun, visitornya turun, konversinya turun, ya kemungkinan besar demand-nya memang lagi turun. Tapi kalau pengunjungnya turun, konversinya stabil, berarti masalah exposure kemungkinan besar. Terus kalau pengunjungnya turun, konversinya stabil, itu tadi ya. Kalau pengunjungnya nggak turun, tapi konversinya turun, itu mungkin masalah harga, masalah kompetisi, banyak macam. Makanya kalau solusi pastinya nggak tahu, tapi protokolnya ini, teman-teman identifikasi dulu antara 3 ini. Dia pengunjungnya turun, conversion rate-nya turun, atau kedua-duanya, both, kedua-duanya turun. Lalu, kalau udah tahu nih, oke, ternyata aku di pengunjungnya turun. Produk yang mana? Karena kan ini umumnya kan kita lihat toko kita, turun nih. Kita lihat sudah identifikasi nih, ternyata ya pengunjungnya yang turun, kita cek. Itu kan toko itu
akun kita itu terdiri dari banyak produk. Nah, produk mana yang turun? Nah, identifikasi masalah lagi. Ini kenapa, ini kenapa? Baru dibedah lagi. Oh, produknya yang ini nih yang membuat toko jadi turun. Oh, produknya yang ini kenapa? Oh, mungkin karena kompetisinya ini. Baik lagi. Solusi pastinya pasti puyeng. Tapi teman-teman kalau sudah identifikasi masalah, jadinya akan lebih mudah mencari solusi. Oke? Saya ulang ya, siapa tahu nggak ngerti ya. Jadi teman-teman, saya ulang singkat. Jadi turun itu definisikan dulu berapa persen sih turun, kalau angka saya 15%. Lalu identifikasi mana yang jadi masalah. Apakah pengunjung, conversion rate, atau keduanya, atau duanyanya. Oke, dari kalau udah itu ketemu, oke ternyata pengunjung, yang membuat pengunjung, produk mana yang pengunjungnya paling turun. Saya yakin mungkin nggak semuanya, bisa saja semuanya, tapi mungkin nggak semuanya. Kalau udah ketemu penyakitnya, oh produk yang ini bermasalah, yang membuat toko jadi turun. Nah, apa masalahnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sip. Oke, itu protokolnya aja. Solusinya, walau alam, saya juga nggak tahu secara pasti gimana ya, namanya bisnis teman-teman, nggak ada hal yang pasti. Karena ya itulah bisnis. Oke, itu aja. Makasih banyak yang mau join aja. Pertanyaan ini nanti ditanyain lagi di daily call, nggak apa-apa, saya jawab juga dengan perspektif yang mungkin sama seperti saat ini. Alhamdulillah. Itu aja, langsung cek di ganirozaki.com kalau mau daftar bootcamp Ternak Toko bersama saya Mas Sony di sini. Kalau mau join yang daily call di grup WhatsApp grup yang ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.